kan gini nanya, bintang tamu siapa? Saya Koji. Wih, saya Koji. Udah terkenal. Nah, jadi gue nih, kita di rumah Angga tuh waktu itu ya, basecamp. Ntar kita dijemput sama panitia gitu kan. Wah, keren. Ini Angga udah kerja di Antv? Gak tahu dia kerja di mana, itu gue udah lupa lah. Tahun lama banget itu 2006. Kalau nggak salah itu 2006, sebelum corona itu 2006-an itu, 2005 2006. Terus teleponan ke tangga, bro, katanya, ini saya Koji pakai barikade nih, katanya, kita pakai barikade nggak? Wah, nggak, buset, kayak di Hollywood, gue bilang gitu kan. Jadi turun nih, dia turun sekali, terus yang barikade gitu, yang gitu kan. Gak usah, nggak, kita malu ini gitu kan. Terus bintang tamunya siapa lagi? Chris Patih, katanya gitu. Chris Patih, gue bilang gitu. Apaan Chris Patih gitu? Gue kira kayak almarhum Glenn Fredly gitu. Dan ini Chris Patih, solois gue kira. Iya. Nah, Chris Patih ada band gitulah dulu. Nah, waktu itu akhirnya dia bikin The Morris lah. Dia nih ceritanya. Ya, dia bikin The Morris. Udah, gue sama sekali nggak tahu. Denger lah, cuman pura-pura nggak tahu aja. Ya gue tahu dari abangnya, karena gue masih main sama iyalah, abangnya. Gitu. Denger cuman pura-pura nggak tahu. Ya nggak. Ibaratnya kalau kata anak sekarang nggak kepo lah. Bodo amat lah. Bodo amat. Lagian dulu kan belum ada sosmed kan, tahun 2004 Friendster dulu. Oh iya. MIRC dulu, iya, ya kan. Jadi iya, gimana mau kepoin orang juga susah ya kan. Ya udahlah, masing-masing gitu. Ya gue tetap jalan gitu. Nah, dia akhirnya bikin The Morris gitu kan. The Morris siapa aja deh? Awal-awal The Morris. Awal The Morris itu gue, terus gue awalnya tuh gue ketemu sama dulu teman kecil gue juga, ada namanya Angga. Sekarang dia gitaris di Memoir. Oh, Angga Yasti. Angga Yasti. Trisakti ya? Ya, Angga. Kita emang dulu sama-sama teman kecil waktu bareng, terus gue tahu dia punya band. Sampai akhirnya fase begitu pecah kongsi di corona ini gitu. Akhirnya kan gue sama adik gue sama Dendi kan, yang kita ngerasa kayak ya udahlah kita tetap harus ngeband gitu. Ya udah kita bikin sesuatu. Ya udah. Ini lo ngeband bukan gara-gara lo tahu juga dibikin band enggak? Lo tahu enggak dibikin? Gue nggak tahu. Wih, sama-sama nggak tahu ya. Nggak tahu. Pertemanan bikin band sama-sama nggak tahu. Menarik. Lanjut. Gitu, karena bener kata Miko, Udah nggak lose 1 kontak. tahun itu emang benar-benar gue nggak tahu kabar dia nggak tahu kabar gue juga gitu. Lose kontak lah pokoknya benar-benar ini. Oke. Padahal dulu biasanya gue tuh kan kerja di farmasi kan. Itu sehari-hari gue adalah ke rumah dia. Gitu. Jadi kan kalau ke farmasi lu ke dokter gitu kan, ada jam-jam yang kosong kan. Lalu istirahat di mana? Di rumah dia lah gue istirahat gitu. Nah, udah setahun itu gue ngilang, udah ngilang gitu. Jadi ya udah the show must go on kan. Akhirnya gue ketemu lah sama gue coba hubungi Angga. Kita ngobrol terus gini, udah enggak lo bandnya gimana? Ya ngeband, ayo kita bikin gitu terus. Tapi gue nggak ada orang nih gitu kan. Gue ada beberapa sisanya tuh personil dari dia. Jadi gue The Morris itu gue doang sama adik gue Dendi main keyboard, Angga gitaris, terus basisnya Cepi itu anak Trisakti juga. Trisakti Cepi. Namanya Angga tuh. Nah. Sama drummernya Isal, kenal dong. Ical. Saudara lo. Isal Saragi. Iya. Berarti drummernya The Morris itu semuanya dari Fakultas Desain Trisakti 99. Ya, betul. Sisanya iya. Itulah ceritanya ya. Begitu ceritanya. Lagu sendiri. Awalnya sih waktu itu emang gue pengennya lagu sendiri. Cuma kan namanya gue tahu ngeband itu kan untuk lo nyatuin chemistry itu butuh sebuah pengalaman, waktu ya. Maksudnya gue tahu karakter main lo gimana gini, tahu gini. Untuk tahu dulu ya lo kita cover beberapa lagu. Ya kita juga sempat main di acara Trisakti. Iya, itu gue pertama kali tahu The Morris dari acara Trisakti. Ya. Gue nonton. Kita masih cover. Nah waktu itu covernya itu agak melompat jauh dari Britpop karena apa sih pertama kali kalian cover The Morris? Kita waktu itu covernya kayak Stranger by the Day gitu-gitu lagunya. Oh, terus Vince. Besteng, musik-musik kayak gitu-gitu tuh. Kita terus udah kita main di acara pensi juga pernah. Waktu itu jam-jamnya main pensi. Enggak main di gigs. The Morris belum pernah main di gigs. Tapi saat itu kayak main di acara. Dia nggak pernah dia di gigs. Gue masih main. Kalau tadi apa? Band lo? Keren Gacor masih main. Di gigs. Di gigs main masih main ya. Diri waktu itu. Ya lagu yang gue itu tak dengerin aja. Terus udah ada gitu, terus mulailah
waktu itu gue sama sebelum terakhir 2004 sama corona sempat ini, gue sama Miko itu pernah bikin materi lagu mentah itu fake or fiction. Oh. Pernah bikin. Karena itu nggak terrealisasi kan. Gue arrangement pulang, gue bikin, dia gue coba tawarin sama The Morris, ternyata dimakan. Wih, padahal sebelum bubar kita udah nge-tag satu mini album Corona. Oh iya. Cuma dicetak cuma 50 pas 100 gitu. Terbatas deh itu. Ini lagu-lagunya ada fake or fiction ini. Enggak Nggak ada. ada Taste for Everything itu Taste for ada. Everything, terus yang tadi apa? Di YouTube itu ada. End of the Song. The Song End itu of the ada. Song Ada ada. 7 lagu doang. Yang sih. sponsor apa? Love Supposed to be Happy. Ya. Itu ada. Itu lagu-lagu zaman dulu ya. Itu sama kalian ya? Ya, Katanya. masih. Nah itu sempat kita bikin itu. Kita produksi sendiri ya Mik ya. Kita produksi sendiri, nyetak sendiri. kita bagi-bagiin Sendiri. bagi-bagi setiap acara bagi-gini kita bikin covernya gitu kan, CD gitu. Bikin sendiri lah pokoknya itu benar-benar apa ya, kalau misalkan itu IRT kan ada tuh dulu- kalau makanan IRT industri rumah tangga, nah itu nih kaset CD IRT dia. Karena zaman dulu kan kita gitu nge-gigs, bandnya kalau ada album dibagi-bagiin Iya, semuanya. alhamdulillah nggak ngehit sih waktu itu. Untung banget loh nggak ngehits. Karena kalau ngehit tuh royaltinya ribet kan, pecah Ribet. soalnya. Emang dikasih jalan sama gitu. Nah, ini nggak usah ngehit lah gitu aja gitu. Harta karun sih sebenarnya itu. Iya, investasi. Iya, investasi. Nah udah pokoknya sampai The Morris terus apa sempat Berapa lagu-lagu lama? yang ya lagu-lagu yang itu ya record fiction, terus gue bikin Things You Have to Know waktu itu juga. Sampai dalam perjalanannya The Morris pun ya seperti band-band yang sebelumnya, karena emang gak gampang kan. Sekali lagi dari awal gue bilang bikin band itu gak gampang, bukan masalah Personal bukan. gitu kan, lo nggak asik, mentok all totally dari lo nggak asik, nggak gitu. Gue misal doyan dugem, kita mainan temenan, tapi begitu gue dugem gue nggak mau ngajak lo. Kenapa? Karena gue tahu lo nggak suka dugem, gue tahu lo Bukannya pertemanan putus enggak. rese, bukan pertemanan putus, tapi begitu by the time gue mau dugem ya gue nggak sama lo gitu aja sih. Iya. Maksudnya prinsipnya gitu. Nah mungkin The Morris juga waktu itu perjalanan juga begitu, ada beberapa hal yang memang ya udahlah emang. Dan gue juga berpikir ngeband itu udah kayak seleksi alam. By the time kita harus ketemu ya ketemu lagi, gitu kan. Gak ada masalah. Ini soal karya kok, soal apa yang dalam hati lo gitu kan. Terakhir sebelum akhirnya The Morris udahan itu gue sempat lagi ngegarap materi Let's Go. Ada lagu namanya Let's Go. Nggak selesai juga sih sebenarnya. Ada basic-basicnya dapat udah. Terus akhirnya dalam perjalanannya ya mulai basis gue ada kerja gitu kan, mulai mentah-mentah ada kerja, masuklah basis, ada temannya Isal tuh. Iya. Coba ya, Ada basis temannya. Mamang Desto. Iya. Lihat yang jadi YouTuber Ya, ada ya. udah AdSense loh ya, YouTube-nya. jangan lupa like, comment, Sama akhirnya subscribe. pesan utamanya iklannya jangan di skip. Dan skip. Tuh, selalu itu. Jadi sekarang di rumah gue nih anak-anak gue, coba ini di like, di subscribe. Sama lagi 5, benar. Oh itu awal mulanya gitu deh. Awal mulai gitu ya, sampai akhirnya kita ketemu Nah, kan. awal mulanya gue itu main di The Morris itu karena memang si Cepi kenapa? Seingat gue sih, Cepi itu emang Rumahnya kan jauh juga Bogor kan. Rumahnya iya jauh. benar, rumahnya di Bogor satu. Terus kedua dia bentrok sama ya kayak Punya band kalau nggak salah dia ya. Punya band juga ya. punya band juga. Heeh. Dan dia ini juga kerjaan, maksudnya Oh. selalu bentrok kerjaan. Ini nggak bisa datang lah, ini nggak bisa lah gini. Nah kalau ngeband udah mulai ada satu nggak bisa, ada banyak prioritas yang harus dia lakuin selain ngeband. Ya udah, Ya udah, sesuaikan harusnya sih emang prioritas lo aja. ya udah Iya. terserah lah ya gitu kan. Tapi prinsipnya emang kalau gue sih ya the show must go on gitu kan. Ya udah kita jalan-jalan gitu. Ini hubungan kita dengan yang dulu-dulu gitu, misalnya sama Adi tuh di Beno ya sampai kayak kemarin masih WA-WAan. Tetap as a family mah iya, kalau misalkan kayak buka puasa bareng tuh kita bilangnya Corona Family dulu kan gitu. Jadi yang masih jadi member Corona, yang di luar yang udah pernah atau yang pernah join doang atau yang pernah bantuin doang, itu kita anggap jadi emang satu keluarga gitu. Jadi Itu dari kita ya. Tapi kalau dari mereka gue nggak tahu. Berarti bagi kalian adalah ya kalau kita nggak kerja sama di band bukan berarti kita nggak berteman. rumah kedua lah kalau di band itu ya kan. Rumah gue di mana lagi sih, kalau nggak di rumah ya pasti ngeband gitu. Iya. Sampai orang tua aku juga udah hands up lah kalau misalnya udahlah si Miko mah udah dia hidupnya udah di jalanan sama teman-teman bandnya gitu kan, ya udah kayak gitu. Tapi dia ada pertanyaan menarik nih Iya. yang gue alamin di The Morris nih. Kan lo tadi bilang pertama kalinya ada Angga, ada Cepi ya. Tapi begitu gue masuk,
di The Morris mulai bermain itu gue nggak pernah tuh main sama Angga. Kenapa tuh? Jadi waktu kita latihan ingat gak? Latihan pernah. Nggak pernah gue sama Angga. Oh ternyata nggak pernah. Yang waktu kita manggung di Gading pun nggak. Itu udah lu. Kan tadi gue dua sama Jadi Angga. gue pertama kali dipanggil The Morris nih sama si Ical kan, main The Morris. Setiap gue latihan dimanapun gitarisnya udah nggak Angga. Gua. Iya gue doang. Thanks Everything yang ada di YouTube-nya si Ical itu si Dodi yang main. Dodi. Oh, Dodi pernah. Iya Dodi yang hitam putih. Kenapa? Lu tanya dong itu. Iya, makanya kenapa gua ketemu lagi? Nanti gue mau gitu. Gue pengen tahu dulu. Gue pengen tahu dulu kenapa Angga waktu itu nggak main. Iya, iya apa ya? Gue sih sebenarnya jujur gue nggak agak lupa ya gitu kenapa waktu itu Angga. Lu tau gue dadakan deh waktu itu. Apa Angganya nggak bisa? Ya nggak bisa waktu itu dadakan. Nggak, jadi semenjak gue ngerasanya ya, semenjak gue masuk, gitarisnya bukan Angga udah. Jadi latihan pertama itu siapa ya? Apa nggak pakai keyboard ya? Nggak pakai gitar ya? Kita berempat terus gue latihan. Iya. Berempat terus. Kayaknya Dodi nggak pernah di The Morris deh. Ada satu sekali. Pernah dulu ya, dulu beberapa kali. Oh ada Angga main sekali. Terus bikin nama lu kan After June ya? Enggak, itu kan Sama dari Dodi sini gitu. pembahasannya. Oh, udah bahasa. Ini pembahasan berdua. Nah, kan nyerempet dikit personil gue kan ada yang Udah kita ngomongin After June aja lah. Iya. Bukan. Ini yang gue menariknya Sekarang adalah After June udah di single keberapa? kau penonton bayarannya pada ketawa sih penonton Iya, bayaran. Mas. Oh iya. Ini emang nanti nasi boknya di belakang ya. Iya. Kita Satu orang 50.000 cukup ya. kita nggak mau kalah sama acara bukan empat mata, ada juga Pokoknya nonton bayaran. gue pertama kali kenal Miko itu waktu kita latihan di mana tuh dia yang lupa tuh malam-malam terus Miko dateng di tengah-tengah latihan. Terus ini gitarisnya. Ya gue tahu lo gitarisnya mereka dari situ. Oh ini gitarisnya. Baru di pulangnya si Ical cerita. Dulu gitarisnya dia tuh. Oh. Diganti sama Terus Angga. Ical ngomong apa aja? Itu doang. Itu baru-baru The Morris. Doang, Itu doang. Di The Morris ngomong itu Dia nggak doang. ngomong-ngomong masalah lain kan. Yang Abis itu pembahasan After June. After June, iya betul-betul. Iya, di The Morris dulu. The Morris juga kelar gara-gara apa gue nggak ngerti. Kenapa ya? Ya itu tadi ya gue bilang, maksudnya Pokoknya gue tahu-taunya kita latihan lagi bentuknya udah corona tuh. ya, Gue diajak latihan lagi bentuknya udah corona nggak ada The Morris, iya. tapi dengan anggota yang sama. Iya, iya. Anggotanya ini lagi nih masih gitu, cuman namanya kok corona lagi gitu ceritanya. ya pokoknya The Morris itu dia balik lagi tadi gue bilang ya kayak ini kayak seleksi alam gitu kan. By the time misalnya mungkin satu sama lain Lagi ada gue keperluan. nggak bilang ini mas, sekali lagi ya ini gue nggak bilang ini adalah masalah personal. Karena sampai sekarang pun masih main. masih main. Aku Minggu mangga. kemarin masih manggung Angga sama Yasti. Memoir. Iya, Mangga Masih ya, main sama sama Memoir kan Memoir. kemarin. Tetap Gitu dan dia juga masih baik. kontak-kontak kan biasa. Jadi bukan sama sekali bukan personal. Jadi ya balik lagi itu ada mungkin ada banyak hal yang ekspresi apa tersalurkan gitu. Ya terus mundur teratur itu ya seleksi alam lah ya. Gitu. Oh gue di sini nggak keluar nih ini gue mungkin. Gitu. Di sini gini-gini. Aduh gue bayangan gue ketukannya harus gini. Aduh gue nggak oke nih sama drumnya. Nggak mungkin Nah, gitu. bedanya gini, Nggak Dede oke sama itu drumnya. dia nggak bisa ngeband sama orang lain, jarang. Gimana? Dia nggak bisa ngeband sama orang lain. Iya. Kalau gua ngejablay, Sama siapa aja bisa. sama siapa aja, gua kadang bantuin si dulu tuh zamannya Fanny Overweight tuh dulu. Sekarang Magic Pie tuh. Sekarang masih mengesek lagi tuh Saya masih pengesek Nyoman. sama si Ya. Nyoman. Lu zaman dia di poster bawain Transit itu. Lu main kapan aja dibutuhkan bisa. Pokoknya gue cekokin Britpop, selama lu main Britpop gue bantuin gitu. Akhirnya gue sempet tandem lah main, Corona main, bandnya dia main gitu. Gue main di Corona, main di dia, tapi tetap ini gue di Corona, di sana status gue adisional gitu. Tapi ya namanya di dunia per Britpop Indian itu ya personil main cabut-cabutan itu sampai sekarang malah ya kan, sekarang tau sendiri kan. Iya, karena si A, memang si B, si C. vokalis ngejablay itu nggak asik Nggak juga, asik. nggak asik juga gitu. Misalnya lo misalnya lo bisa bayangin misalnya Jarvis Cooper terus tiba-tiba konsernya The Cure dia yang nyanyi kan nggak mungkin. Kecuali lagi tribut atau apa. Ya mungkin. Dan kalau misalnya kayak band-band gede gitu terus tiba-tiba oke kita sambut gini Andra Dewa gitu terus tiba-tiba dia main gitarnya itu masih sah ya kan, atau misalnya featuring siapa tuh masih oke lah gitu. Tapi tetap Bukan dia mantap nggak bisa gitu. ada dalam band itu karena dia frontman gitu kan. Itu pertama. Kedua ya gue bukan jablay gitu kan. Iya. Itu. Tapi dia bispak bisa dipakai. Nah, Dek, zaman kita dulu sampai rekaman-rekaman itu yang ada Dodi segala macam itu kita udah di Corona apa The Morris ya? Yang di tempat studio almarhum di Padalarang Jati Padang Studionya Olga itu ya. yang temen lo kemarin Ijal. Ijal. Jati Kan kita Padang. pernah rekaman tuh di situ sama Dodi Pasar gitarisnya. Minggu. Pasar Minggu.
Kita udah rekaman kan di situ. Itu Nah The itu Morris itu, The Morris apa Corona Masih itu? The Morris itu. Masih The Morris itu. The Morris ya? Pokoknya kita akhirnya Corona itu mulai gabung lagi, gue gabung lagi. 2000 berapa? 2007. Itu mulai. Kalian itu formasi awalnya apa nih? Corona awal yang Awal udah- lagi. Ical. Adit masih. Iya. Masih Adit lagi dulu, 2007 masih Adit. Ical. Kan nama lu aja main di Kemang Nah Adit. makanya bukan itu Corona. Adit main karena si Ical nggak bisa. Enggak, emang Adit. Adit dulu. Kalau Adit nggak main baru Ical. Gitu. Oh gitu ceritanya Gitu Corona. ceritanya. Oh. Gitu. Berarti gua pertama kali The Dan First. Ical selalu ada buat kita. Oh, itu awal Cal. mulanya. Thank you, Cal. Thank you, Cal, ya. Iya. Jadi awal mulanya The Corona balik lagi comeback lagi itu gue main pertama kali sama kalian di Kemang itu ya, yang kita Iya, di nah, itu Kemang kan, gitu, di Kemang. yang semua Britpop ada ya, Iya, di situ. yang kita manggung belakangnya kaca tuh, Iya, iya. itu kan? Tapi keyboardisnya masih Dendi udah? Enggak, udah Aduy. Udah Ya, aduy. Aduy. Jadi personil waktu itu personilnya berarti siapa aja tuh pas ke Oh, itu sebelum lagi 2007 itu keyboardisnya masih Dendi, sempat main ya? Yang kita main di Gading udah Corona apa The Morris? The Morris. Di Morris, di The Gading Morris. masih Morris. Nah, terus gua bantuin The Morris. Gua keluar dari Dreamcatcher nih. Ya, gua keluar udah vakum juga bandnya udah. Terus gua ketemu lagi sama dia nih. Gitu. Lu tanya dong ketemunya dia pasti agak tahu. Di mana deh? Lupa dia ketemunya. Karena event apa tuh yang bisa mempertemukan ya kan? Oh iya, di rumah sakit. Lu inget tuh, lu waktu itu nggak inget gue tanya. Iya lu. Ya kan setelah lo tanya dia jadi inget. Dan kedua gue tanya dia nggak tahu, nggak inget dia. Di rumah Ketemu sakit. lagi. Ya di rumah sakit. Ini setelah nggak berteguran nih? Iya. Ya, tegur-teguran lagi tuh di rumah sakit. Jadi ada teman gue. Si Beno. Oh sakit. Beno, bukan sakit, ditembak orang. berantem di jalanan, ditembak. Ditembak orang. Tembak. Di Kemang. Jadi gue lagi nungguin Beno di rumahnya dia main Vespa kan dulu kan. Udah. Gue telepon lah, gue keluarganya Beno lagi di Jawa semua ngawinin abangnya. Gue di situ sama kakaknya yang satu yang jaga yang stay di situ, gue berdua. Gue tungguin nih anak nih ya kan. Gak datang, gue telepon. Ini gue jalan di Fatmawati gitu kan. Nah, Fatmawati kan rumah di Cibubur tuh, di Cijantung, tempat Kemang. Gue telepon lagi, yang ngangkat mas-mas Jawa gitu kan. Ini lo si Beno ditembak orang. Wah, bercanda aja lu, gue bilang gitu kan. Udah buruan, gue udah lama nungguin nih. Gue telepon lagi sama, gue kasih ke abangnya. Ben nih, lu ngomong deh nih mas-mas Jawa ngapain sih, gue bilang gitu. Nggak taunya itu emang bener si Beno ditembak orang. Apanya sih? Sini dirusuk tulang belakang belikat sini nih. Nembak. Ya ada cuma ya karena gitu doang ya, karena ya nggak sampai berantem gimana. Nggak taunya Karena itu dia. kondisi saat itu lagi Pada jam ngurusin- 5 sore. Jam 5 sore. ngurusin temen gue ketembak ini, kita datang ya udah gue sama Miko ngurusin rumah sakit lah. Rumah sakit. Waktu itu rumah sakit di Cilandak ya. Cilanda. Terus kita bawa ke- Ketemu lah gue sama dia nih, dia datang juga. Ini the first tegurannya nih? The first teguran tuh. Iya, terus ya kondisi keluarganya nggak ada, siapa yang ngurusin kan? Ya udah untungnya waktu itu gue lagi cuti kantor. Jadi gue bisa full ngurusin dia mulai dari Cilandak ke Fatmawati, akhirnya di RSCM. RCM, kita bawa ke RCM. Nah, dari situ tuh udah mulai ngobrol-ngobrol lagi karena gue sama dia nginep full. Lagi ada keluarganya. Kan kita yang ngurus-ngurusin apotek, ngambil darah loh itu kita berdua. Jadi ada resep nih, set ya kan. Berapa nih? Set 4 juta gitu kan. Gue coret-coret tuh. Wah, coret-coret wah enggak nih. Ini ganti nih. Udah gue tebus set 900.000 kan lumayan. Jadi yang jenguk tuh gue kolekin tuh. Wah, sini gue patungan gitu. Gue kolekin terus. Udah gue berdua-duaan sama dia ngurusin gitu. sampai operasi sampai diambil. Sampai diambil pun itu gue Pelurunya baru bisa pulang kita. pokoknya itu gue dalam satu hari itu gue diliput di semua media massa. Kata nyokap gue, anak gue masuk TV. TV. Ya kan? diwawancarain gue mulu, gue mau. Beno masuk TV gara-gara ketembak itu. Ya gue yang masuk kan, dia nggak bisa diliput, gue aja kan saksi. Wawancara. Jadi itu pertama kali gue masuk TV dong sebenarnya. Bukan karena ngeband tapi karena nolongin temen gue ditembak tuh. Nah udah akhirnya keluarganya selesai datang barulah. Gitu. Nah dari situ gue ngobrol, udah mulai ya Mik, ke rumah Mik, iya gitu dah. Udah mulai ya, pencairan lah ya. Pernah kolaps ya? 3 Corona, 3 The Morris, pernah yang di SMA Depok tuh, pensi. Pernah dulu, yang Iya, Angga banting-banting gitar. Oh iya, yang Wih, barang wah. sama Chris Patti Ikut waktu komen itu ya. banget dong, Buset. banting-banting gitar. Iya. Dep Grohl. Dep Grohl, iya. Barengan sama Chris Patti waktu itu barengan itu. Iya, Chris Patti. Chris Patti belum terkenal. Belum. Gue nanya kan gini, bintang kamu siapa? Saya Koji. Wih, saya Koji. Udah terkenal. Nah, jadi gue nih, kita di rumah Angga tuh waktu itu ya, basecamp. Ntar kita dijemput sama panitia gitu kan. Wah, keren. Ini Angga udah kerja di Antv ya? Nggak tahu dia kerja di Lupa mana, gue. itu gue udah lupa lah. Tahun lama banget itu 2006. Kalau nggak salah itu 2006, sebelum corona itu 2006-an itu, 2005 2006. Terus teleponan ke tangga, bro, katanya.
ini saya Koji pakai barikade nih kata dia, kita pakai barikade nggak? Wah nggak, buset kayak di Hollywood gue bilang gitu kan. Jadi turun nih, dia turun sekali terus yang barikade gitu yang gitu kan. Gak usah, nggak, kita malu ini gitu kan. Terus bintang tamunya siapa lagi? Chris Patti katanya gitu. Chris Patti gue bilang gitu. Apaan Chris Patti gitu? Chris, gue kira kayak almarhum Glenn Fredly gitu. Dan ini Chris Patti, solois gue kira. Iya. Terus Patti dia band gitu lah dulu. Dulu pokoknya vokal dia masih botak lah dulu. Akhirnya, Semi, ya gue, wih, Dek, gue bilang vokalisnya Gajah Mada. Gue bilang gitu. Jadi kita tuh terakhir, kayak kita manggung terakhir. Buat lagu sendiri? Enggak dong. Si Chris Patti? Enggak, dia iya. Dia Waktu itu lagi hits lagunya, cuman gue nggak tahu. Nah, Iya nanti. gue sama Dede itu, kita tuh buta lagu-lagu sendiri. Buta lagu-lagu kecuali Britpop itu dimulai dari tahun 2000-an itu tuh. Yang kita klik cuman Britpop dan Britpop. Udah. Jadi lagu-lagu itu kita nggak. Jadi gue lagu-lagu Indonesia apa gue nggak tahu, lagu-lagu lain lagi hits gue nggak tahu gitu. Jadi ya udah. Kebetulan ada temen gue juga si Yuki ya, dia punya koleksi Britpopnya bisa lengkap banget deh gitu kan, lengkap banget. Jadi gue kalau kesana sering nginep, ngulik atu-atu, terus zamannya dulu ngerekam pakai kaset Lia tuh. Ya kan lu kalau les Lia kan dapat kaset tuh, Basic 4, Intermediate 1. Nah itu kasetnya tuh pasti gue tiban tuh. Iya, juga. buat ngerekam. Buat ngerekam, yang bagus-bagus sih gue rekam. Nah itu kerjaan gue begitu aja tuh dulu tuh. Periode itulah pokoknya. Ini perjalanan kalian dengan The Corona yang berikutnya nih, Corona yang berikutnya. Jadi kita tahun 2007 kita main lagi. Udah serius nih ya, jalan nih. Nah 2007 suruh bayar gua main. Jadi kita kayak mulai dari nol lagi. Dari nol. 2007 itu si Rawe sama Lana ada, panitia lu Rawe ya sama Lana itu. Nah ini dia orang gua bikin acara Britpop tapi kagak pernah di Britpop. Maksudnya? Ini bukan anak Britpop. Tapi bikin acara Britpop. Bikin acara Britpop ya kan. Dia lu tanya lagu Britpop juga gak tahu dia. Iya. Taunya Armada. Ah, Serius. Armada. Armada bagus. Gitu kan. Fans Armada. Kami juga. suka Armada. Ya, betul. Gue apa Armada. Jadi gue taunya pas dengerin dia kalau lagi nongkrong bareng, dia dengerin lagu gini-ginian. Terus gue tanya lagu Britpop kagak tahu. Sama sekali. Kagak tahu sama sekali. Oasis pun. Oasis akhirnya gue bayar nih ya kan. Enggak apa-apa lah namanya udah kangen manggung kan waktu itu. Ya itu di parkir Dejavu ya. Ini siapa aja? Masih ingat? Ini pertama kali. Dede. Terus barengan sama Piknik. Waktu itu Piknik baru main lagi tuh. Band Piknik tuh. personil waktu itu kita siapa ya? Dede. Itu lagi. Iya, Dodi. Balik lagi. Adit. Miko. Bassnya? Gua Beno. Oh, Beno. Beno Nah, masih. berarti ininya Keyboardnya Dendi masih. Dendi. Lu main gitar. Main gitar gua. Sama Dodi. Sama Dodi gitu. Inilah Corona pertama kali comeback ya. Comeback 2007. Tuh, main lagi tuh, bertopan lagi segala macam. Terus kita nongkrong ada distro Grillo namanya tuh. Grillo tuh di Cijantung. Nah itu unik tuh. Satu distro tapi dia menaungi seluruh genre musik. Jadi di situ gue kenal sama Dead Vertical. Terus waktu itu Lip Gloss juga akhirnya kan ngeluarin album tuh 2008 kalau nggak salah, 2007 nongkrong bareng juga. Terus Piknik, jadi gue sering ke Bogor tuh ngikutin si Piknik dulu. Lip Gloss berarti pulp dong? Ya dulu ya band pop gitu. Terus Tapi band lagunya Indonesia kan? lagunya Indonesia. Si Lip Gloss ini? Betul. Iya, sempat ngeluarin lagu. Dulu vokalisnya pas waktu ngeluarin album bukan Reno, si Agus dulu, ada Agus gitu. Sisanya personil yang lain full Lip Gloss yang sekarang, cuman vokalisnya aja yang si Agus bukan Reno. Itulah tuh di situ jadi kenal ya genre-genre lain lah gitu kan, bareng-bareng anak-anak yang punk melodiknya. Terus ada Burning Flame juga di situ tuh, band Burning Flame. Black Star, nah karena Black Star juga Radiohead. manis itu ya, Radiohead gitu, sampai ya mereka kan lagu sendiri juga kan ya udah bagus lah kalau Black. Kenapa band-band zaman dulu kalau bikin band sesuai dengan judul lagu dari band? Ya Lip Gloss berarti bukan pulp. Black Star berarti Radiohead. Identitas diri sih sebenarnya sih. Biar ketahuan ya kalau dia dipanggil Lip Gloss, oh pulp nih pulp gitu ya. Lip Gloss dibawain. Ini pasti pulp nih. Sepultura kan ya. Iya. Lip Gloss kan Armada kan nggak mungkin. Kita suka Armada. Lanjut. Itulah 2007 udah mulai manggung lagi, udah kesini. Terus Pertama kali ada nggak main kapan? Sekitar Gak lama pas kita habis comeback lagi ya? Enggak, lama juga deh. 2000. Lama juga kalian sama Adit? 12. Masa 5 tahun? 5 tahun. Tuh kita masih main-main lagi gitu. Dari situ udah mulai yang Gua 2007 wah, ini- kayaknya udah sama kalian deh. iya, tuh main sama gue. Udah sempalan-sempalan. Sempat-sempalan. Benonya yang udah mulai ini ya? Ya, bandnya udah mulai fokus ke karir, jadinya ya lo main mulu kan, berapa kali main gitu. Kalau Anda kata Terus- boleh gua tanya begini, Beno kenapa akhirnya nggak mundur dari Corona? Boleh. Iya, Boleh. bosen kan band sampai sekarang. Alasannya memang itu ya? Sampai Iya, sekarang sampai sekarang. enggak. Gue minta, gue Iya. mohon, gue bilang band ini ada duitnya segala macam, tetep
Enggak. Gua udah Wah, kalau lu ngomong sama duitnya corona kemarin harusnya jalan dong. Halus, lanjut. Sorry, aku cinta corona. Lanjut. Ya, terus abis itu kita ngeband lagi. 2012 gue bikin acara ulang tahunnya corona ya waktu itu ya. Nah, Di itu Kemang. Dodi, Ical, kan gue lihat. Nah, yang itu ada bule Ical. ngambil mic kan nyanyi kan? Itu sebelumnya. Itu di Star Daily. Oh, Star Daily. Daily. Star Daily tuh ulang tahun tuh bule di Tuh, Skopalp. lu lagi Udah naik-naiknya banget tuh corona. lumayan di situ. Itu tahun 2008-an juga deh itu. Ini Aditnya berarti udah enggak Adit enggak ya? Ben kalau Beno kan enggak tadi gara-garanya memang malas ngeband. Kalau Adit? Kalau Adit emang ya dia udah menemukan jalan yang lebih baik lah Iya, dibanding dia ngeband. jalan lebih baik. Gitu. Jadi tapi tetap hubungan tetap ya kita namanya udah kayak saudara jadi nggak ada yang namanya istilah nggak temenan lagi ya. Tetap saling apa namanya? Kita menghormati apapun Keputusan mereka. Dendi kenapa apa? Nah, kalau Dendi Diganti Adui ketemu Adui gimana ceritanya? Nah, sebenarnya kalau Dendi nih, nah makanya pas banget di Dendi. Gue kemarin pagi-pagi di WA-in Dendi. Dia di YouTube cuy. Dan dia kan masuk TV tuh, ya kan. Di TVRI ya. Dia ustadz sekarang Dendi. Iya, ya kan? Dendi. Hafiz Quran juga. Nah, itu salah satu. Dendi sama gak alasan sama Adit? Mirip Ya, kurang lah lebih sama. keputusan pribadi lah ya. Jadi ya itulah makanya ketika kita main di Arta Gading kan kondisi Dendi juga udah nggak bisa lihat sempurna kan segala macam. Manggung lagi kalau manggung sama dia kan. Manggung di Arta Gading, gue berkesan banget loh. Iya. Si Dendi ngomong gini, gila baru kali ini gue manggung enak banget. Iya. Itu karena gitarnya Iya. gue sendiri. Kalau campur-campur begitu. Dia bilang begitu, baru kali ini gue manggung enak banget gitu. Ya karena gitar Gue jadi ngerasa gini lah, kemarin-kemarin berarti nggak enak dong. Kebetulan yang main bassnya, oke lanjut. Iya, main bassnya ada temen gua. Ah. Nah itu terus 2012 gue bikin acara di Kemang gitu. Ini kan. udah ada corona yang bener, corona yang beneran ya? Udah Corona Adui, ya. udah Dodi. belum Adui belum. Adui, 2012 belum. bukan Adui ya? yang Belum kalian bikin ulang Adui, tahun? masih keyboardnya Dendi. Nah, pokoknya kalau untuk yang waktu jam tanggal itu ya Miko lebih apa lah menurut gue. Ya, dia udah kebanyakan skip dia. Nah, skip. Gue skip yang 2000 sampai 2004 tuh gue banyak skip dia apa balikannya gitu. Kalau kesininya gue kan udah merit kan, udah ada ininya kapoldanya. Udah ada kapoldanya. Lu juga udah mulai jarang-jarang ya bikin Iya. acara, kadang bikin ini Bikonya nggak ada. Iya itu, Iya. tawa aja lah. Terus bikin acara tuh, mulailah gue ngumpulin lagi waktu itu, gue undang semua lah, Blue, Planet Bumi, Taman Makam Pahlawan, Tempe. Eyeliner, semua lah band-band yang dulu kita ngerasain romantisme waktu tahun 96, 97 itu saling support lah gitu. Dan mereka alhamdulillah gitu support semua. Gak dibayar tuh mereka. Alhamdulillah mah kagak waktu itu. Gitu. Udah Dan emang kontrol. ya sampai sekarang juga begitu sih sebenarnya gitu. Bukan masalah bayar nggak membayar tapi intinya gimana Britpop itu tetap eksis gitu. Sama lagi kita juga di Corona, His and Hearts juga nggak melihat masalah bayaran lah gitu. His and Hers, ini sebenarnya apa? His His and and Hearts Hearts. nanti His and Hearts itu kan ini masih tahun 2012. 2012 bikin acara Dendi Mas main segala macam. Nah, 2013 Adui bikin acara di Kemang juga. Kita main di acaranya Adui waktu itu. Corona main. Adui udah di Glue dan Corona. Enggak, bukan. Adui itu di Planet Bumi. Topi Pancing bandnya. Sama Angga kan di satu band tuh Topi Pancing gitu. Udah, terus akhirnya ketemu lagi. Itu setelah bertahun-tahun gua nggak ketemu Adui. Gua Dede ketemu Adui itu terakhir tahunnya 97-an itu ya dia. 9 ya, tahun-tahun segitu, tahun 2000. Gue ingat Adui dulu masih SMP. Tuh, Adui. Nah, akhirnya ketemu. Nah, dia keyboard kan, ya udah gue bilang kita nggak ada keyboard tuh, main dong nih bantuin gitu. Nah, dia bantuin cocok, jalan lah 2013 itu. Ini yang setelah Dendi akhirnya Setelah Dendi memilih nggak ngeband lagi. nggak ngeband lagi. Kita nggak ada pemain keyboard. Miko ketemu Adui, ya ajakin Adui untuk sama kita gitu. Nah di situ udah mulai kan Beno juga nggak main, lo sering main juga kan. Ah. Udah kontak-adik situ sampai akhirnya ada bikin acara segala macam, terus kita si Agus sama Nyoman bikin Selecta Pop, ya kan. yang kita Agus ini sering- Prof ya? Ya Agus Prof, yang sekarang gendut dulunya langsing. Dulu main gimbot sekarang pusing. Nah terus kalau misalkan apa, boleh nanya dong? Boleh, Yep. boleh. Boleh nih? Iya ya. Nah terus, Gue ngerokok dulu dong. iya. Nah waktu itu kan, tapi ngomong aja ya, gak apa-apa ya Dek? Iya, iya. Ya kok, Iya. ceritanya akhirnya gue nggak main gimana ceritanya? Yang mana? Ya di Corona, kan gue sempet rekaman apa? Oh. Ya nggak apa-apa cerita kan. Iya. Ini seru loh kalau ditonton. Iya, seru. Karena gue pun juga siap. Iya. Ya, kenapa? Kalau boleh tahu, siapa tahu Dede atau Gue kan lagi bakar rokok dan Ya mungkin waktu itu Nando kan punya project namanya After June ya, jadi mungkin dia lebih lebih
lebih kesana ya Mik ya waktu itu ya. Iya. Terus kita ya Jadi berpikir ya, Nando ini yang ngisi track pertamanya Corona, ya kan? Corona ngerilis satu single yang bener-bener proper, ada video klipnya segala macam. Bassnya ngisi Nando. Let's go. lagunya Let's Go. Lagunya Let's Go, tapi dia kagak ada di video klip. Nah, itu kenapa? Bisa Iya. kali dijawab. Boleh. Ya bisa. Itu ya. Waktu itu ya memang kita kan apa namanya dia akhirnya juga memang belum ada hubungan sebagai member atau Kayak apa. ngomongnya kayak Pep Guardiola ya. Kayak Pep Guardiola. Kayak tegang gitu Pep siapa Guardiola ya. itu Pep Guardiola? Jurgen Klopp buat. Jurgen Klopp iya. Lo kayak Jurgen Klopp kayak tegang gitu. Kenapa tadi kalah sama MU? Jadi Itu lapangannya nggak bener. Ge- Ya, jadi ya keputusan bersama juga sih waktu itu, dan waktu itu kita memang waktu itu yang longgar banget waktunya Angga kan. Angga. Bentar, sorry gue potong. Dari Nando langsung Angga emang? enggak. Karena kita Let's Go rekaman. Hmm. Habis itu kalian gimana terus tiba-tiba pas udah itu video klipnya gue udah enggak. Iya. Terus yang ngasih tau gue kan Ical, lu udah enggak lagi do gitu. Iya. Tapi kalau secara jujur gue ngomong sekarang di YouTube, waktu itu gue padahal gue waktu itu udah ada corona banget. Iya. Tapi seperti tadi pepatah bilang kan, nggak cocok di band, Iya, kan kita masih main lanjut. juga. Ini buktinya kita collab. Iya. Setelah itu juga lu kan main sama gua, Do. Ya ilah. Iya. Oh iya, nah, nggak terus akhirnya kan ganti Angga tuh. Keputusannya Iya. lu kasih tahu kenapa? Nah iya, Iya. misalnya waktunya dia segala macam ya, dia juga emang udah lama kan. Sebenarnya Angga itu kenal lama Angga ya zaman kita dulu tahun 96 97 juga gitu kan. Barengan Madu ini kan. Barengan sama Adi. Karena juga, mereka saudaraan. gitu, saudaraan. Dan mungkin dari waktu segala macam juga iya lebih, terus juga kita ambil Britpop nih waktu itu ya kan. Terus Karena gua nggak Britpop. maunya ya waktu itu kan lu belum Britpop banget Bagi. ya kan. Gua metal. Metal. CAD. Lu jazz dulu. Jazz. Jazz dulu. Nah dari situlah, dari itunya yang lain minta, ini gimana kalau Angga gini-gini ya. Gue sama Dede juga nggak mungkin mempertahankan ego gue gitu kan. Oh ya udah gitu. Kalau misalkan gue nggak cocok sama lo, ya kan, pasti di segala proyekan gue nggak akan ngelibatin lo Iya, setelahnya, ya kan? Emang pernah ada project? Nggak pribadi nggak. Kan Enggak. maksudnya dia abis itu kan Nggak kalau misalkan kayak Hisena soalnya juga Hisena kan juga kan- segala macam gitu. Itu sih dong. Gitu. Dan memang kalau gue lihat, lo emang cocok kayak sekarang, as a single man gitu loh. Ngerti nggak sih? tanpa band ya. Iya, one man show, dan terbukti gitu kan. Ya dari YouTube lo ya ketahuan dibanding YouTube band kita mah. Anyway, castrek. gue juga punya channel YouTube ya. Terus gitu gue jalan, itu subscribernya nggak nambah-nambah. Terus tiba-tiba gue lihat dong dia udah dimonetize. Artinya ada jalan. Ini oke. Makanya that's why gue mau kesini. Iya, kesini. Karena udah ada iklannya. Iya. Jadi Itu- jangan di skip. Iya. Nah, gini, dan Itu berkat itu. Dan Nando ini ya kan, si bangsat ini kagak pernah ngulik, tapi dia benernya mainnya kan kurang ajar ya. Lagu berapa kita kalau bawa ya? 5 Lu kalau manggung kan Iya. Cuma nanya doang kunci dasarnya apa. harusnya di gua karena gua yang lupa ya kan. Tapi kenapa jadi nambah dia? Tapi bagus juga dong. Karena apa? Gua nanya cuma kunci dasarnya aja. Misalkan lagu apa? Lagu Fear gitu. Nah, kalau gua lebih parah ya, kalau gua lebih parah. Abis ini apa ada? Ya. Lagi main loh, lagi main. Lagi main. Kemana lu? Cek lagi main. C. F. Jadi harus kasih tahu gitu. Iya, bener. Kalau gue cuma mau dasar kunci dasarnya, karena gue udah tahu misalkan lagunya dari sini. Terus kadang-kadang kalau Corona kan bawa ini misalkan kuncinya dari F aslinya, kalian mainnya dari E nih. Ya, Terus nyesuaiin. pas gue lagi begini, Nyesuaiin kualitas vokalis gue gitu. nah pas kan, gue gini gitu. kok nggak F? Dari mana? Dari E. Udah instruksinya gue tahu. Jadi Gitu sih. lo tapi terjawab lah itu. Terjawab. Terjawab ya. Ya, sama lah kayak misalnya kayak kemarin udah selesai juga ya, terjawab juga lah ya. Kurang lebih. Itu boleh ya. ditanyain, jangan. Nggak apa-apa, tanyain aja. Apa yang mana? Ya, Kenapa? tanyain aja. Ya kenapa harus akhirnya kan setelah kalian berjalan dengan karena waktu itu jujur ya, gue pribadi nih, walaupun gue udah gak di Corona, pada saat boleh ya, gue ngomong ya. Ya boleh. Ini channel lo nih. Channel- Iya. Nanya apa? Enggak, maksudnya pada saat kalian mengumumkan per hari ini kami Corona bubar, itu gue yang gue pribadi